Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, salam jumpa dalam acara Live Talk Show spesial Hari AIDS Dunia khas tahun 2021 dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Live Talk Show spesial Hari AIDS Dunia khas tahun 2021 untuk edisi hari ini, Selasa 30 November 2021, akan membahas tema mengenai akhiri AIDS, cegah HIV, akses untuk semua bersama Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Sragen. Dan untuk siang hari ini cukup ramai sekali suasana di studio kami, Mitra Buana dan saudara pendengar, karena hadir narasumber-narasumber, di antaranya yang pertama adalah Koordinator Program dan Monef Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Sragen, Bapak Wahyudi SH. Kemudian ada pula Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Sragen, Bapak Heru Susanto SSTP MSI. Ada pula Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sragen, Ibu Dr. Sri Subekti MM. Ada juga Layanan PDP RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Kabupaten Sragen, Dr. Reski SPD Finasim, serta Ketua Yayasan Sehat Panghuripan Sukawati Spasi Sragen, Mbak Ririn Hanjar Susilawati. Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda dapat menyimak live talk spesial Hari AIDS Dunia khas tahun 2021 hari ini melalui live streaming kami di buanaasisragen.co.id. Baik, sebelum kita bahas mengenai tema kita hari ini, Mitra Buana dan pendengar, seputar khas tahun 2021, kita akan sapa dulu narasumber yang sudah berkenan hadir di studio. Mulai dari yang pertama, sapa dulu, ada Koordinator Program dan Monef Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Sragen, Bapak Wahyudi SH. Apa kabar? Selamat siang Pak Wahyudi. Selamat siang. Agak keras ya Pak ya suaranya ya. Selamat siang. Nah, sudah makan siang ya Pak ya? Sudah. Semangat Pak. Ada yang belum makan ternyata. Kemudian Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Sragen, Bapak Heru Susanto SSTP MSI. Apa kabar? Selamat siang Pak Heru. Selamat siang, kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa hadir. Kemudian ada Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Ibu Dr. Sri Subekti FM. Bu Dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Rara. Selamat siang Mbak Rara. Selamat siang juga. Ada juga Layanan PDP RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Kabupaten Sragen, Ibu Dr. Reski SPD Finasim. Betul ya Bu ya, sebutnya Bu ya Reski ya? SPPD Finasim. Oh, SPPD Finasim. SPD kan pendidikan. SPPD ya, SPPD ya. Finasim. Nah, itu baru betul ya. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang setiap tahun ketemu. Ada Ketua Yayasan Sehat Panghuripan Sukawati Spasi Sragen. Apa kabar Mbak Ririn Hanjar Susilawati? Alhamdulillah baik Mbak Rara. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir ya. Kelima narasumber kita hari ini, kita bahas mengenai tema kita hari ini, yaitu akhiri AIDS, cegah HIV, akses untuk semua, sebagai tema peringatan Hari AIDS Dunia khas tahun 2021. Mungkin ada ke KPA dulu ya, ke Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sragen, Bapak Wahyudi SH. Ini Pak Wahyudi, seperti yang kita ketahui bersama, Hari AIDS Dunia ini diperingati setiap tanggal 1 Desember, berarti besok ya Pak ya ini ya. Ini kalau di tahun ini seperti apa nih latar belakang khas dan juga tujuan serta sasaran serta tema yang diangkat untuk tahun 2021 ini? Monggo silahkan. Baik, terima kasih Mbak Rara dan Mitra Buana Asri. Terkait dengan peringatan khas 2021, yang melatar belakangnya adalah bahwa AIDS ini sudah menjadi masalah baik global maupun nasional. Kemudian terhitung mulai tahun 2021 sampai 2012 itu sudah mencapai angka 2,3 juta infeksi baru baik anak maupun dewasa, dengan angka kematian rata-rata sekitar 770.000. Ini di tahun 2016. Ini pun dari angka kematian 770 ini kelihatannya angka yang sudah menurun dari angka awal itu sekitar 1,7 setiap tahun itu sebelum tahun 2016.
Kemudian berdasarkan panduan penyelenggaraan Hari AIDS Sedunia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan ini kita tindak lanjuti dengan rapat koordinasi Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten dan juga bersama Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah. Ini dilaksanakan di Klaten tanggal 9 November 2021. Disepakati bahwa di tengah suasana pandemi COVID-19 yang masih memerlukan kewaspadaan semua pihak, peringatan HAS 2021 ini tetap dilaksanakan meskipun hanya secara sederhana. Secara nasional untuk puncak Hari AIDS Sedunia ini tidak ada upacara khusus, tetapi diganti dengan acara virtual. Begitu juga di Kabupaten Sragen, kita pada prinsipnya juga mengikuti apa yang ada di pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa peringatan HAS 2021 ini juga diperingati secara sederhana. Secara garis besar di Kabupaten Sragen itu kita kelompokkan menjadi 3 kelompok untuk kegiatannya. Yang pertama terkait dengan kegiatan Bina Suasana. Kegiatan Bina Suasana ini merupakan kegiatan yang berupa sosialisasi publik ya, untuk pesan HAS ini melalui videotron, kemudian spanduk, leaflet, ribbon dan lain sebagainya yang kita sebar ini melalui media sosial. Kemudian kelompok yang kedua adalah advokasi. Advokasi ini dengan kegiatan berupa seperti hari ini merupakan salah satu bentuk kegiatan advokasi, yaitu talkshow radio. Kemudian di kegiatan kemitraan ini ada 2 kegiatan yang kita selenggarakan, yaitu street canvassing yang nanti akan kita laksanakan pada tanggal 1 Desember nanti berlokasi di alun-alun dan di Pilangsari. Ini kita pembagian untuk masker, kemudian ada leaflet edukasi tentang pengetahuan HIV. Kemudian ada beberapa souvenir yang kita bagikan ke pengguna jalan. Kemudian untuk kemitraan kegiatan yang kedua adalah berupa bakti sosial yang nanti akan kita selenggarakan besok juga tanggal 1. Ini berupa kita penyaluran distribusi bantuan pendidikan bagi anak dengan HIV AIDS. Ini diberikan oleh Basnas Kabupaten Sragen. Kemudian juga sembako untuk orang tua itu 31 paket ini oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Sragen, yang nanti rencana besok mau diserahkan secara simbolis oleh Ibu Bupati Sragen bertempat di Aula Sukowati Kabupaten Sragen. Kemudian tujuan HAS tahun 2021 ini adalah meningkatkan pengetahuan, kemudian kesadaran kemandirian masyarakat untuk mencegah infeksi dan penularan HIV AIDS dan IMS. Kemudian menguatkan kolaborasi, integrasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pengendalian HIV AIDS dan IMS. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pergerakan sumber daya dalam mengakhiri AIDS sebagai ancaman kesehatan masyarakat. Tema yang diambil secara nasional adalah akhiri AIDS, cegah HIV, akses untuk semua. Kemudian yang menjadi sasarannya adalah kita libatkan seluruh komponen masyarakat, komunitas perguruan tinggi, organisasi profesi, media, dan dunia usaha. Itu kami kira untuk latar belakang, tujuan, tema, dan sasaran dari Hari AIDS Sedunia tahun 2021. Berarti puncaknya besok ya Pak yang dilaksanakan ya? Betul. Gitu. Nah, ini merupakan agenda tahunan begitu. Kalau pesan untuk 2021 ini akhiri AIDS, cegah HIV, akses untuk semua temanya. Ini maksudnya apa ini, Pak? Yang pertama adalah akhiri AIDS. Untuk program dunia WHO itu mencanangkan untuk 2030 itu untuk akhiri AIDS ini dan juga untuk triple eliminasi, yaitu untuk HIV dan kemudian TB dan sipilis. Kemudian yang cegah HIV ini jelas bahwa
untuk tren penularan sekarang sudah mulai ada pergeseran. Yang dulunya itu orang ditemukan AIDS, sekarang karena salah satunya dari program sudah jalan maka ditemukan sejak dini, artinya mereka masih dalam fase HIV, sehingga dalam fase ini mereka bisa tertangani dengan baik dengan syarat bahwa yang bersangkutan tetap rutin minum ARV, sehingga mereka akan tetap sehat, kemudian berdaya, dan untuk peluang untuk hidup lebih panjang dibandingkan yang fase AIDS dengan tidak minum ARV. Kemudian akses untuk semua, maksudnya adalah untuk layanan HIV, untuk layanan kesehatan maksudnya, ini diharapkan untuk bisa mempermudah akses layanan baik pengobatan, kemudian testing, kemudian untuk layanan yang lainnya terkait dengan HIV AIDS ini untuk bisa lebih diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat. Gitu. Itu, Oh gitu ya. Jadi untuk mendapatkan akses kesehatan dan akses yang lainnya bisa didapatkan oleh teman-teman ODA di Sragen begitu ya. Betul. Iya. Mungkin nanti bisa lebih jelasnya mungkin dengan Dr. Rizky nanti bisa siap. menjelaskan bagaimana layanan di rumah sakit, kemudian Bu Bekti terkait nanti dengan angka kasusnya, trennya seperti apa, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh ahlinya. Waduh, bisa nih nanti ya dilanjut lagi nih. Terima kasih untuk Pak Wahyudi ini. Nah, ini kalau ngomongin masalah AIDS memang tidak akan habisnya begitu, dan dibutuhkan kerjasama dari semua pihak yang ada gitu ya di wilayah tersebut, dan salah satunya adalah dari pihak pemerintah. Nah, kalau dari Pemda sendiri nih, apa komitmen dari Pemda dalam pencegahan dan juga penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sragen khususnya ini? Monggo silakan Pak Heru, Kepala Bagian Kesrasid di Kabupaten Sragen. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sragen telah berkomitmen dalam pengendalian HIV/AIDS, yang mana telah diterbitkannya beberapa peraturan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 6 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sragen. Kemudian dikeluarkan juga Peraturan Bupati Sragen nomor 49 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Kabupaten Sragen nomor 6 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV di Kabupaten Sragen. Kemudian juga Peraturan Bupati Sragen nomor 78 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Sragen tentang pencegahan dan penanggulangan HIV tahun 2017 sampai tahun 2021. Kemudian dibentuknya Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sragen ini sebagai lembaga yang mengkoordinasikan penyelenggaraan pengendalian HIV/AIDS di Kabupaten Sragen dengan struktur kelembagaan Ibu Bupati sebagai Ketua Umum, Bapak Wakil Bupati sebagai Ketua Pelaksana, dan juga dari Kepala Dinas, Asisten, Kabak Kesra, dan beberapa Pokja, antara lain Pokja Pencegahan yang dikoordinator oleh Dinas Kesehatan, Pokja Pelayanan koordinator oleh RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro, Pokja Pemberdayaan koordinasi oleh Dinas Sosial, dan juga Pokja Advokasi yang dikoordinasi oleh Bapeda Litbang. Jadi untuk fasilitasi gedung sekretariat tetap KPA Kabupaten Sragen sudah ada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Sragen atau sebelah barat RSUD Suhadi Priyonegoro. Kemudian juga anggaran dari Kabupaten Sragen sudah mengalokasikan setiap tahunnya khusus untuk bidang kesehatan, tidak terkecuali untuk program pengendalian HIV/AIDS melalui Dinas Kesehatan maupun juga kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sragen.
Sebagai ilustrasi untuk anggaran KPA Sragen di tahun 2019 dan tahun 2020 sejumlah 750 juta rupiah. Kemudian di tahun 2021 ini karena ada pandemi COVID, anggaran dikurangi atau diturunkan menjadi 450 juta rupiah. Dan harapan kita nggih, karena COVID ini juga tidak kalah bahayanya dengan AIDS. Ya. Mudah-mudahan COVID bisa segera hilang dari Indonesia, sehingga kita bisa semakin fokus untuk penanganan HIV AIDS. Iya. Kemudian juga untuk pemberdayaan orang dengan HIV AIDS, kita sudah mempunyai fasilitas tanah dan gedung untuk pembangunan rumah rehabilitasi sosial ODA di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Sragen seluas 950 meter, dan juga bantuan hibah APBD untuk pembangunan dan operasional rumah rehab SOS ODA besar hibah tahun 2019 350 juta rupiah, kemudian tahun 2020 250 juta rupiah, dan terakhir tahun ini 2021 150 juta rupiah melalui KPA Sragen. Demikian Mbak Rara. Tadi namanya rumah apa Pak? Rumah rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial. Ini sudah bisa digunakan sama teman-teman ODA nih Pak? Sudah. Selama ini sudah untuk pemberdayaan, untuk kegiatan, sehingga sudah ada tempat apabila ada yang ingin menyampaikan mungkin saran ataupun masukan dan lain sebagainya, itu bisa disampaikan di sana. Gitu. Dan juga bekerja sama nggak dengan dinas-dinas yang lain untuk memberdayakan teman-teman ODA di sana Pak? Nanti di sana yang jelas dari KPA, kemudian dari dinas sosial, dan dari beberapa instansi antara lain BAS, kemudian juga dari LSM Spasi, nanti yang akan bisa lebih menjelaskan, karena di sana sangat bermanfaat dan juga sangat berguna diharapkan oleh dari warga yang terkena HIV ini. Betul, karena teman-teman ODA kan butuh diberdayakan begitu ya, agar mereka bisa mandiri gitu. Betul. Nah, selanjutnya Pak, kalau ini sih yang Rara tahu anggaran untuk teman-teman yang penanggulangan HIV/AIDS ini di Kabupaten Sragen ini ada yang dari pusat, ada yang dari provinsi, ada yang dari pemerintah daerah juga gitu. Sinkronisasinya seperti apa nanti Pak? Untuk tahun ini sementara hanya dari Kabupaten Sragen gitu? saja, ya. Karena mungkin di pusat dan di provinsi sama saat ini dengan penanganan pandemi, sehingga fokus dengan COVID-19. Iya, ini mudah-mudahan tsunami di ya, tahun katanya. depan bisa ada lagi. Betul. Kemarin kalau cerita-cerita itu namanya badai tsunami anggaran. Ya, karena memang harus direfocusing kemana ini, begitu kan. Iya. Nah, kalau dari hambatan sendiri Pak yang dirasakan oleh Pemkab Sragen Pak dalam pencegahan dan juga penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sragen ini seperti apa nih Pak? Untuk hambatan yang dialami, tentunya sebenarnya kita sudah melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan, setiap saat dan waktu, tetapi juga karena HIV/AIDS ini dari dulu sudah ada, kemudian sesuai dengan program dari pemerintah pusat untuk tahun 2030 diharapkan tidak ada lagi penularan yang tadi sudah disampaikan 3-0. Jadi harapannya dengan segala upaya yang ada, segala hambatan yang dialami oleh pemerintah bisa dibantu oleh warga masyarakat dalam penanganan HIV/AIDS ini. Karena kita tahu warga masyarakat
yang terkena AIDS ini kan dirahasiakan, ya. Di mana di satu sisi kita mengharapkan yang bersangkutan juga tetap bisa membuka diri, dalam artian bisa untuk berobat, ya, sehingga kehidupan selanjutnya tetap berjalan. Dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Wahyudi, ya, selama yang bersangkutan rutin minum ARV, ya, insya Allah daya tahan tubuh akan tetap terjaga, sehingga tetap berdaya. Disiplin penting ya Pak ya, Iya, berarti ya betul. untuk berobat ini. Nah, ngomong masalah obat nih, berarti Rara harus ke Dinas Kesehatan dan juga ke RSUD Suwadi Prijonegoro Sragen nih. Bagaimanakah kebijakan program pencegahan dan juga penanggulangan HIV/AIDS yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan nih, Ibu Dr. Sri Subekti? Bagaimana Bu? Ya, terima kasih. Kita punya kebijakan nasional pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS sehingga dimasukkan dalam SPM, yaitu standar pelayanan minimal, di mana kita punya Permenkes nomor 21 tahun 2013 tentang penanggulangan HIV/AIDS, dan di Kabupaten Sragen kita punya Perda nomor 6 tahun 2016. Ini tujuannya untuk 3-0, yang pertama zero new infeksi, yang kedua zero kematian karena AIDS, yang ketiga zero stigma dan diskriminasi. Strateginya kita melalui stop TB yang kita biasanya 5 jari tangan kita stop HIV itu melalui suluh dan screening, yaitu sosialisasi HIV secara komprehensif menyeluruh kepada sasaran sebanyak-banyaknya dan dilanjutkan dengan screening dan tes. Yang kedua, temukan. Ini tes semua orang yang berisiko tertular HIV sesuai standar atau SWM, dan notifikasi pasangan. Ini notifikasi pasangan seksual atau orang berisiko di sekitar ODA untuk periksa HIV secara rutin. Yang ketiga, O-nya itu obati. Dari yang dites ketemu positif langsung dimotivasi dan disarankan untuk minum obat, tanpa memperhitungkan stadium dan hasil tes CD4-nya. Apalagi yang positif adalah orang yang berisiko tinggi seperti ibu hamil dengan TBC dan lain-lainnya. Yang keempat, P-nya pertahankan, dari yang sudah mengakses obat atau ARV, diupayakan wajib secara rutin dan terus-menerus minum obat sehingga virus di dalam darah sudah tidak terdeteksi. Seperti tagar terbaru, undetect, untransmission. Yang kedua, kita juga punya Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu layanan dasar SPM, di mana penanggulangan HIV termasuk dalam SPM bidang kesehatan nomor 12. Begitu Mbak Rara tentang kebijakan nasional penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sragen. Gitu ya, Bu. Ini yang tadi tuh Rara pengen nanya gitu ya, dari sisi kesehatan. Kalau teman-teman ODA itu kan yang diserang daya tahan tubuhnya. Ini sekarang kita ada di situasi COVID-19. Ini berisiko juga nggak sih untuk teman-teman ODA? Orang atau teman-teman ODA memang berisiko juga kena COVID, tidak hanya ODA, tetapi ODA ini mempunyai faktor komorbidnya. Dengan penurunan daya tahan tubuhnya nanti bisa mudah terserang virus COVID kalau tidak melakukan protokol kesehatan secara patuh dan benar gitu. Jadi dengan taat protokol kesehatan juga bisa mencegah ya? Bisa. Nah, karena memang kondisinya kan lebih rentan daripada kita-kita yang tidak memiliki risiko HIV ini, Bu, yang terkena COVID-19 gitu ya. Iya. Jadi tetap protokol kesehatan begitu protokol ya? kesehatan. Iya. Mungkin dari segi kesehatan juga nih, kalau dari Bu Reski gimana Bu Dokter? Ada tambahan nggak nih tentang COVID ini bagi teman-teman ODA? Ya, makasih atas kesempatannya. Jadi gini, pasien dengan HIV yang kita sudah tahu bahwa dia memang memiliki imun yang sudah turun ya, yang mana kita bisa ngelihat dari pemeriksaan CD4-nya itu ya, apalagi kalau misalnya HIV-nya itu dia sudah berkembang ke dalam yang namanya AIDS ya. Nah, itu aja dia sudah mempunyai daya tahan tubuh
yang sangat turun. Penyakit apapun sangat mungkin untuk dapat mengenai mereka ya, apalagi yang namanya COVID-19 ya. Memang kita udah tahu kan dengan menggunakan protokol 5M itu setidaknya dia bisa menghindari atau mungkin mengurangi dari faktor resiko untuk dia terkena COVID ya. Jadi memang dalam kondisi HIV itu apalagi dia sudah jatuh ke dalam stadium AIDS ya, hati-hati, bukan cuma COVID ya. Ada namanya infeksi yang disebut sebagai infeksi oportunistik ya. Itu yang paling sangat mungkin untuk bisa mengenai dia, apalagi dengan adanya COVID itu bisa mengenai semuanya. Betul. Ya, mengenai semua jaringan gitu loh. Jadi itu aja untuk infeksi oportunistik itu sangat ini, apalagi dengan COVID ya. Jadi itu tadi ya. Oh gitu ya. Jadi sama-sama berisiko juga ya. Iya, Gitu kan ya. resikonya justru dia akan berkali-kali lipat. Nah, lebih banyak lagi. Makanya oleh karena yang pada awal terjadinya pandemi itu untuk pasien HIV kan tidak disarankan untuk vaksinasi. Namun setelah dia berkembang, ilmu semakin maju, semakin banyak yang sudah kita lakukan, ternyata bahwa dengan dilakukannya vaksinasi itu sangat membantu. Oh, bisa beri teman-teman. Iya. Oh, udah. Nah, sekarang jadi sudah boleh ya untuk sudah boleh. pasien-pasien yang ada yang memang sudah dalam kondisi yang sudah baik, apalagi misalnya CD4-nya ini, apalagi dia sudah minum obat sebelumnya, silakan untuk dilakukan vaksinasi. Ada tempat khususnya Bu ya untuk vaksinasi teman-teman ODA ini? Maksudnya? Untuk ada? vaksinasi COVID-nya ada tempat khusus gitu yang disediakan untuk teman-teman ODA? Enggak. Kalau tempat khusus sih enggak ya. Artinya kan kita ini kondisinya dia sudah pengobatan, kondisinya layak ya. Jadi dokter akan menilai apakah pasien ODA ini layak untuk dilakukan vaksinasi gitu. Ya kan nggak mungkin yang namanya ODA dalam stadium 4 apalagi atau 3 yang dalam keadaan dia dirawat terus kita melakukan vaksinasi kan tidak mungkin. Jadi menunggu kondisi stabil, menunggu kondisi baik, kita akan lakukan vaksinasi. Di tempat manapun dilayani? Boleh, mana aja boleh dilaksanakan, tidak harus menggunakan tempat khusus ya. Seperti orang mungkin kalau mau operasi atau apa. Enggak perlu itu ya. Oh gitu. Terima kasih untuk penjelasannya dokter. Nah, nih kembali ke Bu Dr. Sri Subekti ya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen nih Bu. Kalau jumlah perkembangan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sragen untuk tahun ini Bu, ini seperti apa sih Bu? Tren penemuan kasus dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan ya. Estimasi itu kita dari Kemenkes itu diperkirakan kita 1883, tapi tahun 2021 mulai awal itu sudah 1544, sekitar 81,9%. Ya. Temuan terbanyak ini pada tahun 2018 yaitu 227 kasus, dan semoga menurun ya kalau kita patuh terhadap strategi kita juga melalui strategi kita ya. Terus sebaran penemuan kasusnya ini di semua wilayah kecamatan di wilayah Sragen itu sudah ada semuanya. Ada 20 semuanya. kecamatan berarti 20 kecamatan sudah ada penderitanya. Angka di atas merupakan penemuan kasus yang dilakukan oleh layanan yang ada di Kabupaten Sragen. Di luar itu mungkin diperkirakan masih banyak kasus HIV/AIDS yang ada. Ya. Presentasi temuan menurut faktor risiko heteroseksual itu sebesar 93,84%, perinatal 2,36%, homoseksual 1,99%. Ya. Terus berdasarkan pekerjaan terbesar itu swasta 34,29%, ibu rumah tangga 20,91%, WPS 8,81%, dan dilihat dari ini semua pekerjaan pasti ada resiko terkena HIV/AIDS, gitu, terkena penularannya. Untuk tahun ini berarti tren menurunnya berapa persen Bu tadi Bu? Kita tahun ini ditemukan sekitar 132, tahun 2020 181. Jadi ada penambahan penurunan mungkin karena juga adanya pandemi sehingga kita konsentrasi ke penanganan pandemi COVID ini gitu. Tapi ya alhamdulillah ya ada penurunan ya Bu ya.
Jadi kalau semuanya bisa saling mendukung, pasti programnya akan sukses juga begitu ya. Nah, bahasan kita cukup menarik untuk kali ini. Mari nanti kita ya lanjut di sesi selanjutnya dan kita bahas lagi tema kita mengenai talk show Hari AIDS Dunia tahun 2021 dengan tema Akhiri AIDS, Cegah HIV, Akses untuk Semua akan kami lanjutkan untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih Anda masih menyimak live talk show spesial Hari AIDS Sedunia HALS tahun 2021 dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen untuk edisi hari ini dengan tema Akhiri AIDS, Cegah HIV, Akses untuk Semua bersama dengan KPA Kabupaten Sragen. Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda dapat menyimak live talk show spesial Hari AIDS Dunia tahun 2021 hari ini melalui live streaming kami di buanaasrisragen.co.id. Baik, masih melanjutkan bahasan kita nih dan pengen berbincang lagi masih dengan Dinas Kesehatan dan juga dari RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Kabupaten Sragen mengenai layanan yang bisa diakses oleh teman-teman ODA ini apa saja nih? Monggo silakan Bu Dokter dulu. Sumber daya manusianya yang ada di Kabupaten Sragen, kita ada layanan IMS, itu semua puskesmas dan rumah sakit melakukan pelayanan. Yang kedua, layanan KT HIV atau konseling tes HIV. Untuk konseling dan tes HIV ada 2 strategi di sini. KTS yaitu konseling tes HIV secara sukarela dan KTIP konseling tes HIV inisiatif petugas kesehatan. Di Kabupaten Sragen untuk KT HIV ada 37 layanan, 25 puskesmas, 10 rumah sakit dan 2 klinik. Jadi semua puskesmas dan rumah sakit sudah mau dan mampu melakukan pemeriksaan HIV/AIDS. Oh gitu. Yang ketiga, layanan PDP atau perawatan, dukungan dan pengobatan. Untuk dukungan perawatan dan pengobatan kasus HIV/AIDS sampai dengan bulan Oktober ada 18 layanan PDP yang sudah diaktifasi oleh Kemenkes. Meskipun yang ada ODA-nya akses ARV-nya baru 7 layanan. Gitu. Pada bulan November ini melalui dana dari provinsi dilakukan orientasi tes and treat HIV pada 10 layanan baru lagi sehingga diharapkan 75 layanan KT HIV sudah sampai ke PDP. Gitu. Dan untuk stok obatnya aman ya Bu sampai sekarang ya Bu? Aman. Aman, ya baik. Nah, ini kalau dari RSUD Dr. Suhadi Prionegoro, bagaimana ini Dr. Reski, SPPD Finasim? Monggo silakan. Layanan-layanan seperti apa saja ini Bu? Terima kasih. Mungkin kalau misalnya layanan tadi kan udah jelaskan ya sama Bu Kabid ya. Jadi kalau kita cuma seperti yang tadi jelaskan bahwa rumah sakit memang sudah siap, ya sudah siap untuk pemeriksaan konseling tes HIV-nya, baik dari laboratoriumnya, terus dari layanan kami sendiri sebagai PDP ya, terus obat semuanya sudah jadi menyeluruh ya. Itu memang sudah ada dalam layanannya. Bahkan kalau kami memang sudah tersedia juga ada 2 ruangan ya. Yang satu untuk khusus pelayanan untuk poli, yang satunya khusus untuk pelayanan untuk konselingnya. Karena kan kita untuk konseling itu memerlukan tempat yang khusus ya, untuk melakukan tempat yang khusus untuk mereka supaya nyaman untuk berbicara, untuk mungkin ada yang mau disampaikan yang tidak semuanya harus didengar oleh orang lainnya seperti itu ya. Jadi kita semua sudah struktur. Jadi dari puskesmas yang mungkin tidak bisa dilayani akan sampai di RSUD Suhadi atau mungkin di RSUD yang lain ya Ibu ya, Bu Kabid ya. Itu sudah ada. Jadi untuk pelayanan kami di Poli VCT namanya ya, atau CST atau namanya Voluntary Counseling and Testing atau konseling dan tes HIV secara sukarela ya, namanya Poli VCT ya. Kalau di rumah sakit kami namanya CST, tapi itu artinya sama. Untuk jumlah kunjungan dari Januari sampai November itu kunjungannya memang sangat besar ya. Jadi sekitar 4.178 besar ya. Jadi kunjungan itu kan tidak mesti harus HIV, ada yang hanya untuk melakukan tes atau mungkin ada pasangannya yang ini, atau pasien mungkin yang tidak temukan adalah pasien yang mempunyai beresiko atau dia dalam populasi kunci, maka dia datang untuk melakukan tes ya. Jumlah rata-rata kunjungan setiap hari itu sekitar 17 pasien. 17. Jadi
ada sekitar 17 pasien. Ini Itu sebenarnya hanya dari Sragen saja ya Bu Dokter? Namun dari kunjungan per hari itu ya on ART saat ini adalah 379 untuk yang datang di RSUD kami ya, RSUD Suhadi ya. Terus dari tahun kan pengobatan dari 2014 sampai saat ini sudah ada yang MD ya, meninggal dunia 276. Ya, 276 yang tercatat di kami. Ada juga yang LFU itu dia sudah tidak lost follow up ya, artinya dia tidak datang 3 kali untuk pengambilan obat. Itu ada sekitar 35 orang dan dia tersebar di antara beberapa kecamatan ya. Itu akan menjadi PR buat kita semua ya. Terus ada juga yang alfa, istilahnya alfa ya, artinya dia bolos, tidak ngambil obat sekali atau 2 kali ya. Jadi kalau misalnya dia masih bolos sekali sebulan ya atau 2 bulan itu namanya alfa. Dan kalau misalnya LF itu dia sudah 3 bulan tidak datang untuk mengambil obat. Ya mungkin itu ya. Dampaknya apa ini Bu kalau nggak ngambil obat nih? Ya dampaknya akan pasti sangat banyak sekali, karena yang pertama gini, mungkin dia saat ini dia sudah berada dalam kondisi viral load yang sudah undetectable ya. Dengan dia tidak minum obat dia akan kembali mengulang. Ya pasti dia akan tambah buruk ya. Mungkin tadinya dari stadium 3 ya. Dengan pengobatan dia berada dalam stadium 1. Dengan dia tidak datang berobat dia kembali akan lebih buruk daripada yang sebelumnya, dan itu yang banyak sekali terjadi ya. Udah merasa bahwa mungkin saya sudah sembuh. Iya, yang ya. tadinya rutin, ya. merasa sudah sembuh, terus nggak berobat lagi gitu. Ya. Gitu. Oleh karena itu pentingnya adalah konseling, pentingnya adalah edukasi ya, penyuluhan bahwa ketika sudah terdeteksi bahwa selamanya dia akan minum obat. Oh, nggak bisa lepas? Nggak bisa. Nggak bisa lepas. Gitu ya. Nih, kalau ada kasus yang tadi alfa dan juga yang sampai 3 bulan itu, upaya dari RSUD ini apakah menelpon atau seperti apa, atau koordinasi mungkin dengan Spasi untuk menghubungi yang sudah lose kontak ini, atau seperti apa? Caranya bagaimana ini? Jadi tidak harus menunggu LFU. Jadi kalau misalnya dia nggak datang pada bulan itu kami sudah menghubungi. Oh gitu. Dari RSUD sudah menghubungi untuk datang mengambil obat. Tidak lagi turun, ada lagi yang memang KDS ya yang mengurusi untuk datang. Tidak datang lagi, kami home visit. Jadi ada beberapa ya yang kita bisa lakukan untuk jemput bola langsung gitu ya. Gitu. Nah ternyata nggak datang lagi. Nah itu yang susah ya. Tapi ada nggak sih yang keluar Sragen gitu, ada. mungkin Jadi, pindah atau seperti apa? Ada yang beberapa ya, misalnya dia berpindah ke tempat atau mungkin pekerjaannya ya. Ini ada sekitar 72 orang yang rujuk pindah pelayanan, itu juga ada ya. Jadi semuanya tercatat ya Bu ya? Ada. Pindah pelayanan tercatat ya berarti? Ada, ya? setiap pelayanan tercatat. Jadi bisa diakses kemanapun mereka mendapatkan layanan kesehatan dan juga mendapatkan obat tadi. Iya, karena itu kan aksesnya nasional. Dia akan mempunyai nomor dimanapun dia berada, nomor itu tetap akan digunakan. Oh gitu iya. Apa ya, SIHA ya. Dia punya nomor tersendiri, nomor register. Jadi misalnya dia pindah layanan ya. Kami kan di situ dokter penyakit dalam yang melayani ada 3 orang ya. Termasuk saya, dokter Nurul dan dokter Agus. Jadi pada saat dia akan berpindah kita akan melakukan connect dulu dengan rumah sakit yang akan dituju atau tempat PDP yang akan dituju. Nanti kalau sudah di ACC di sana baru kami akan melepas dan kami akan menulis tanda tangan apa aja obat yang akan diberikan dan mungkin ada infeksi-infeksi yang lain atau obat yang digunakan yang lain. Seperti itu. Jadi berkesinambungan obatnya gitu ya. Dari sini sampai yang mungkin di layanan kesehatan tempat lain begitu ya dokter ya. Dan itu seluruh Indonesia ya Mbak. Siap. Nah, ini sempat ada pertanyaan begitu ya. Apakah yang orang tuanya memiliki HIV kemudian mereka melahirkan, ini anaknya juga akan tertular begitu dokter? Ini seperti apa ini? Ini yang menarik ya. Nah, untuk yang itu banyak loh yang HIV bapak ibunya, betul, anaknya tidak HIV, atau bahkan sebaliknya ibunya atau bapaknya yang HIV salah satu ya, tapi pasangannya tidak HIV. Ya, tergantung gimana kepatuhan beliau untuk minum obat. Jadi ketika misalnya orang hamil ya, saya kasih contoh ya, dia hamil.
sebenarnya itu untuk orang menikah itu kan dari awal sudah ada screeningnya ya, tapi sudah ada screeningnya. Ketika mau menikah dulu dicek dulu nih, nah ada nggak gitu loh, positif nggak gitu loh. Walaupun banyak yang kelewat ya Pak ya, lewat ternyata dia sudah mau melahirkan, ternyata ketahuan. Nah itu yang susah yang seperti itu. Kalau misalnya melahirkan dengan persiapan atau hamil dengan persiapan, insya Allah mudah-mudahan dia tidak ini ya, tidak gitu. Negatif Mbak ini berarti. Saya tidak menjamin akan negatif. Jadi seperti ini Mbak, kalau dia hamil, dia sudah minum obat 6 bulan dengan CD4 500 atau 1000, kemungkinan besar dia akan negatif gitu loh. Tapi kalau seandainya dia tidak minum obat, dia akan jatuh ke dalam 40 sampai 50% akan positif, kan seperti itu. Kasihan ya berarti ya untuk babynya ya. Ya jadi itulah pentingnya kalau misalnya dia mau hamil, orang udah mau hamil itu, atau misalnya orang yang tidak mau hamil itu harus tahu dulu dong. Ya, harus tahu gimana apakah dia status HIV-nya. Bukan cuma orang hamil sih ya, kita juga harus tahu semuanya, ya. Apakah di sini semua sudah cek. Ya gitu ya, status HIV-nya gimana gitu. Apalagi untuk orang hamil. Jadi harus ada kesiapan. Karena nanti di sini dia akan berpengaruh dengan bagaimana untuk melahirkan janinnya gitu loh. Jangan sampai, karena kita tahu kan penularannya ada 3 ya Mbak ya. Yang pertama penularan melalui hubungan seks, ya. Yang kedua dengan transfusi darah atau penggunaan jarum suntik ya, atau alat-alat kesehatan. Ya, yang ketiga itu dengan yang itu tadi, ibu ke anak, ya, ibu ke anak. Jangan sampai bahwa anaknya itu akan tertular, apakah dia masih dalam janin atau dia sementara dalam proses kelahiran gitu lah. Jadi lagi-lagi kuncinya adalah disiplin di sini ya. Iya, betul. Nah, dimanapun itu berarti disiplin itu penting gitu ya. Nah, ini kalau dari RSUD ini sudah siap Bu untuk jika misalkan nanti ada yang terkena HIV/AIDS kemudian mereka melahirkan, penanganan sudah siap ya untuk RSUD ya? Iya, sudah siap untuk itu. Makanya kalau misalnya pasien memang yang kan kita RSUD juga tidak semata-mata untuk menerima ya Mbak. Sekarang kan tidak segampang yang dulu gitu loh. Jadi yang bisa dilahirkan di desa ya silakan gitu loh, dengan kriteria syarat yang seperti yang tadi ya. Nah kan ada, kata kalau memang dia resiko tinggi berarti kan dia harus melahirkan di rumah sakit dengan bla-bla pemeriksaan yang panjang itu. Apakah dia CD4-nya gimana, apakah dia bisa melahirkan normal gitu ya dengan riwayat ibunya. Kalau memang tidak ada, jangan dipaksakan untuk melahirkan normal, tapi melahirkan secara seksio. Gitu ya, karena kasihan bayi ya kalau harus tertular lewat cara dia melahirkan, tertular dari janinnya antara ibu dan anak. Nah, dan itu pun nanti ada juga loh, dia sudah lahir, itu pun masih bisa tertular dalam menyusui. Makanya nanti di sini adalah hidup adalah pilihan. Jadi ASI juga bisa membawa, walaupun itu sekian persen. Nah, kalau kita misalnya menilai dari ASI-nya sendiri ya. Itu enggak sih ya, kan ada justru yang rekomendasi terbaru malah disuruh, tapi hati-hati, yakin enggak tidak lecet putingnya gitu loh. Karena kan yang berbahaya ketika ada itu, ada luka, ada cairan atau misalnya darah, nah itu akan jadi positif. Gitu. Ya makanya diperlukan konseling laktasi. Tapi itu nggak gampang loh Mbak untuk konseling laktasi gitu loh. Kita saja yang normal, misalnya kita menyusui bayi ya, ibu ya maksudnya menyusui bayi kan itu kita nggak bisa menahan anak. Jangan digigit ya, jangan gigit, aduh. Kan seperti itu. Ya, kalau mereka paham. Lah iya, jangan digigit ya. Jangan gigit malah tambah gigit gitu ya. Gemes ya. Iya, ini ya Mbak. Iya udah. Nah, nih Data ke Mbak Ririn nih ya, Mbak Ririn dari Yayasan Sehat Panguripan Sukawati Sragen. Nih, kalau peran Spasi dan juga kelompok dukungan sebaya KDA Sukawati ini dalam program pencegahan dan juga penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sragen seperti apa? Tambah kencang lagi larinya atau masih seperti yang dulu, Mbak? Iya, terima kasih. Pastinya tambah kencang ya Mbak Rara. Dan tambah banyak tugas-tugas baru. Betul. Untuk kami harus melayani teman-teman ODA. Bahkan kami harus fokus untuk pendampingan ADA saat ini. Nah, kalau peran kami sementara ini masih di pendampingan orang dengan HIV, seperti yang disampaikan tadi untuk bumil yang lagi-lagi ngetren, bahkan sudah terprogram ya dari pusat. Bukan lagi voluntary, harus mandatory ya itu. Triple eliminasi kan harus dicek dari puskesmas, dia harus dirujuk. Kalaupun dia positif harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan ARV. Nah, peran kami di situ tentunya mendampingi untuk dukungan psikososialnya, kemudian mengakseskan layanan untuk dia, bagaimana nanti dia mendapatkan pelayanan di rumah sakit ataupun
tadi yang sudah disampaikan Bu Dokter, jika dia virusnya sudah undetect ataupun CD4-nya sudah naik, itu bisa melakukan kelahiran seperti orang normal biasa. Itu, tapi lagi-lagi kembali ke pribadi masing-masing. Terkadang juga ketakutan itu masih ada di teman-teman sendiri dan lebih memilih jalan aman. Dan ketika ditemukan ada salah satu contoh dampingan kami yang anaknya memang profilaksis tidak tuntas dan kemudian dia kelahirannya juga normal, itu di usia 6 tahun ini dianya mengalami kebocoran ginjal dan itu tidak terjadi di 1-2 anak dan memang harus benar-benar hati-hati untuk mendapatkan pelayanan tentang bumil ini. Itu selain itu kami juga di Spasi itu memang wadahnya ya Mbak ya, Sehat Pangurapan Sukawati. Tapi Spasi itu adalah terdiri dari teman-teman komunitas sendiri, yaitu kelompok dukungan sebaya. Jadi kami memang membentuk wadah Spasi ini supaya lebih luas, jadi supaya lebih bisa menjangkau bukan hanya pendampingan tetapi dengan pemberdayaan teman-teman sendiri agar mereka bangkit dari keterpurukan sehingga mereka bisa berdaya dan bisa bekerja lagi seperti masyarakat lainnya. Kalau anggota Mbak sekarang? Anggota kami kalau yang masuk di kelompok dukungan sebaya tidak banyak, tapi cuma sekitar 100 sekian, 150-an, jadi tidak banyak. Tetapi kemarin yang melakukan viral load itu 124 orang, dan mereka artinya kalau sudah melakukan viral load berbarengan, mereka sudah bersedia di kelompok dukungan sebaya gitu, jadi tidak menutup diri lagi. Dan saya lihat sudah ada kemajuan sih, mereka mau untuk bergabung bersama kami untuk melakukan tes serentak. Oh gitu, kompak ya, ada temennya soalnya. Iya. Dan ini juga tidak lepas dari dukungan dinas kesehatan, dinas-dinas terkait yang sudah membantu kami untuk pengambilan darahnya karena kami juga tidak bisa sendiri. Kami juga membutuhkan mitra jaringan di wilayah ini. Kemudian kalau untuk dampingan kami sudah sekitar 664. Itu tidak hanya di RSUD ya, kami juga ada teman-teman di luar Rumah Sakit Sragen, ada yang dari Solo, dari PKU dan itu kami masih terkontrol dan masih ada kontak di grup kami, ada grup WA untuk teman-teman sekedar sharing akses layanan ataupun dia membutuhkan bantuan lain. Karena lagi-lagi ODA ini bukan hanya masalah kesehatan, pastinya juga ada masalah sosial di masyarakat dan dirinya. Masih sekarang? Masih. Stigma itu masih ada? Masih. Oh gitu. Bahkan masalah hutang, masalah kekerasan itu masih sangat melekat terhadap perempuan dengan HIV yang khususnya kalau untuk ODA-nya sendiri tidak banyak sih, tapi sekarang ini saya lebih kasihan sama dengan anak yang dilahirkan dari ibu yang positif tadi, dari bumil tadi. Jadi kami tetap fokus untuk profilaksis anaknya agar tuntas dan mendapatkan tes lanjutan untuk dia apakah positif atau negatif. Gitu. Kalau untuk anak-anak sendiri Mbak, kalau di sekolah menurut pendampingan dari Mbak Ririn nih, bullying itu masih ada bagi mereka? Awal masuk sekolah bullying nggak ada, di Sragen itu orangnya santun. Berarti sudah bisa menerima, sudah bisa berdampingan. Betul. Tapi kami menyampaikannya dengan dengan cara kami komunikasi persuasif tentunya, kemudian anak-anak kami bisa diterima dan menunjukkan anak-anak kami sehat dan itu tidak ada bullying itu. Beda kalau memang anak-anaknya dalam kondisi burian atau sakit-sakitan, itu pasti akan terjadi bullying. Dan itu terjadi di teman-teman lain, memang ada sharing dan kebetulan kami berjejaring juga di nasional sama dengan rumah sakit juga kan. Artinya banyak cerita di tempat lain itu mereka mengalami hal itu bahkan dikeluarkan dari sekolah gitu. Kasihan ya, sampai segitunya. Iya, karena kondisinya memang jelek gitu dan tidak harusnya memang harus
dari kelompoknya sendiri harus melakukan komunikasi Pendampingan yang juga ya. seperti saya Nah, sampaikan tadi. Betul. Ya, ini memang dibutuhkan yaitu tadi ya, berkebersamaan tadi gitu, dan juga disiplin dari teman-teman ODA sendiri gitu juga ya. Nah, ini kalau yang dulu nih di tahun kemarin nih masih sering pinjem-pinjem obat. Sekarang gimana Mbak? Masih nggak sih kasus itu terjadi? Padahal obatnya stoknya aman loh. Iya betul, memang stoknya aman Bu. Tapi lagi-lagi karena obat ini kan dropping dari pusat dan harus bertahap. Iya, harus bertahap. Kalau minjam itu masih hal yang biasa. Dan kami dengan sukarela bahkan menawarkan kalau memang ada teman-teman yang kekurangan obat gitu. Dan Jadi bahkan dari rumah sakit kekeluargaannya sendiri gitu ya. kadang sering sharing ya, kalau obatnya habis gimana, ini ada enggak gitu. Selalu kita mana yang bisa dan mana yang ada. Gitu. Masih sampai sekarang tapi ya. Tapi masih juga seperti itu. Tapi semuanya bisa tercover, maksudnya bisa diganti lagi jika yang dipinjam tadi habis begitu bisa ya. Nggak Bisa. sampai sama sekali nggak minum obat, nggak sampai Carikan solusi. Oh, siap. Baik, kalau sampai saat ini Mbak Ririn, kendala yang dihadapi oleh Spasi dan juga KDS ini apa sih Mbak dalam pelaksanaan tugas mendampingkan teman-teman ODA? Ya, kendalanya pastinya jarak ya, jarak tempuh. Kadang-kadang ada yang teman-teman yang di pedesaan itu masih yang suka enggan mengakses ke layanan itu masih jadi catatan kami. Kalau sekali 2 kali kita home visit oke lah, tapi kalau sudah berkali-kali kita bosan gitu kan. Sama saja dengan kita manusia biasa juga, kita punya keterbatasan. Bahkan kadang-kadang dari pribadinya mereka sendiri yang tidak ada komitmen di dirinya, itu kita biarkan. Akhirnya ya masih banyak oda-oda yang tidak akses ARV karena hal itu. Itu kenapa itu? Karena mereka Merasa males? sehat, malas, gitu. jauh. Bukan karena pasrah ya, ya bukan. sudahlah gitu, bukan ya? Ada juga yang ada juga pasrah. yang merasa pasrah karena jaraknya jauh. Saya ambil contoh di daerah Jenar, ternyata itu ada daerah yang cukup pelosok, dan itu ibu dan anak yang sudah kami datangi berkali-kali, bahkan kami juga mendekatkan layanan. Saya minta ke puskesmas agar obatnya di puskesmas bagaimana juga tidak ambil itu. Jauh juga pasrah, dari gitu. puskesmasnya juga jauh jaraknya. Lumayan jauh. Belum. Maksudnya kita mendekatkan, mungkin kita yang mengakseskan nanti ditaruh di puskesmas terdekat gitu. Gitu. Kalau sekarang itu kondisinya gimana itu sekarang? Ya, Kondisinya sekarang gimana? kondisinya terakhir kita home visit baik-baik aja. Ya, alhamdulillah ya, masih dilindungi. Iya, masih baik-baik aja. Iya, tapi tetap juga ya itu harus kan rutin ya, karena tadi Bu Dokter bilang juga nggak akan bisa lepas dari obat gitu, karena harus disiplin, harus rutin dan juga komitmen, betul sekali ya Mbak. Nah, Bapak Ibu narasumber, tanpa terasa waktu kita sudah sampai di penghujung acara. Yang terakhir Rara pengen dapat closing statement dan juga pesan khas 2021 ini. Yang pertama Rara mohonkan kepada Koordinator Program dan Monef Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Sragen, Bapak Wahyudi SH. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Mbak Rara. Terkait dengan HAS 2021 kami akan menyampaikan pesan kunci, di mana di sini akan kami kelompokkan jadi 2. Yang pertama adalah untuk pesan kunci terkait dengan program. Itu ada 4 poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah penguatan komitmen, kemudian yang kedua perluasan akses layanan, ketiga adalah penguatan kemitraan, yang keempat adalah inovasi program. Kemudian untuk HIV AIDS-nya, bahwa penyakit HIV AIDS ini adalah jauhi virusnya, bukan orangnya. Kemudian bagi yang sudah terinfeksi HIV, maka dianjurkan untuk senantiasa rutin ARV agar tetap sehat, sehingga untuk tetap semangat, karena HIV AIDS ini bukan akhir dari suatu kehidupan. Jadi mereka yang belum terbuka untuk status HIV-nya, kita harapkan untuk bisa terbuka, karena kami juga memfasilitasi dengan
teman-teman kembali. Demikian Mbak Tara. Ya, terima kasih Penutupnya. Pak Wahyudi. Selanjutnya Kepala Bagian Kesrasitda Kabupaten Sragen Bapak Heru Susanto SSTP MSI. Monggo Pak. Terima kasih untuk dari kami mengajak pada seluruh warga masyarakat, mari bersama kita peduli terhadap penyebaran HIV/AIDS dengan menghindari perilaku berisiko, antara lain narkoba, hubungan seks bebas, dan tentunya dengan meningkatkan iman dan takwa kita sesuai dengan agama masing-masing. Dan kita berharap semoga kita, keluarga kita, lingkungan kita terhindar dari virus HIV/AIDS ini. Dan sebenarnya bahwasannya HIV/AIDS ini adalah penyakit yang bisa dikelola, tadi sudah disampaikan, dengan cara minum ARV dan pola hidup sehat supaya yang terinfeksi tetap sehat dan mempunyai peluang hidup lebih lama. Ya. Demikian. Terima kasih Pak Heru. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen Ibu Dr. Sri Subekti MM. Monggo pesan-pesannya Ibu. Pesan kami, memang penyakit HIV/AIDS ini penyakit yang unik karena stigma dan diskriminasi masih ada. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mengakhiri penyebaran HIV/AIDS. Tanpa kita berkomitmen, kita tidak ada artinya dari pemerintah maupun dari tenaga kesehatan. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mengakhiri penyebaran HIV/AIDS sehingga fenomena gunung es tidak ada lagi. Baik sebagai pasien atau penderita HIV untuk berkomitmen taat, patuh terhadap pengobatan serta berperilaku hidup sehat. Ya, terima kasih. Layanan PDP RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen Ibu Dr. Reski SPPD Finasip. Monggo. Kami kalau dari layanan PDP paling banyak kan karena dia sudah positif ya yang datang setiap bulan. Ya, pesan saya bahwa tetap semangat untuk minum obat, jangan sampai putus untuk minum obat selamanya, ya tetap semangat walaupun sudah undetectable, tetap harus berobat. Ingat bahwa HIV bukan segalanya, anggap aja itu adalah sama dengan pasien-pasien yang lain. Ya, Seperti ya. pasien hipertensi, pasien DM, pasien sakit jantung, anggap aja itu adalah makanan sehari-hari seperti mereka ya, seperti itu ya. Terus yang kedua, pencegahan dari HIV/AIDS itu sendiri ya harus tahu gimana ya tentang hubungan seks ya, harus memilih ya apakah dia harus dengan cara yang aman, artinya dengan menggunakan kondom, harus promosi kondom, atau memang dia abstinence atau misalnya dia harus setia dengan pasangannya ya gitu ya. Terus untuk memastikan bahwa transfusi darah atau misalnya obat suntik yang digunakan atau jarum aman yang berhubungan dengan virus kesehatan itu memang harus steril ya. Terus untuk pencegahan dari ibu ke janin ya, tetap harus ada namanya program untuk pencegahan penularan dari ibu ke janin. Itu sih yang paling penting ya. Iya, terima kasih Dr. Reski. Yang terakhir, Ketua Yayasan Sehat Panguripan Sukawati, Spasi Sragen, Mbak Ririn Hanjar Susilawati. Ya, closing statement saya terhadap penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sragen, mari kita tetap berdampingan, tetap berjejaring, cegah HIV, akhiri AIDS, mari buat kebaikan untuk orang lain. Itu saja sih, terima kasih. Ya, terima kasih waktunya Bapak dan Ibu narasumber untuk kesempatan hari ini ya. Kita bahas mengenai akhiri AIDS, cegah HIV, akses untuk semua dalam talkshow spesial peringatan Hari AIDS Dunia khas tahun 2021. Jadi jangan lupa mitra dan saudara pendengar ya, pesan kunci dari HIV AIDS untuk tahun ini adalah penguatan komitmen, perluasan akses layanan, penguatan kemitraan, dan inovasi program. Peringatan Hari HIV AIDS, Hari AIDS Dunia tahun 2021 di Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemandirian masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dan infeksi menular seksual (IMS) melalui
penggerakan sumber daya yang melibatkan semua sektor terkait. Yuk kita bareng-bareng, kita komitmen bersama untuk segera mengakhiri hanya sampai di sini saja, cegah HIV, akses untuk semua. Terima kasih kebersamaan Anda. Demikian Mitra Buana dan saudara pendengar, Live Talkshow spesial Hari AIDS Sedunia khas tahun 2021 dengan tema Akhiri AIDS, Cegah HIV, Akses untuk Semua. Terima kasih untuk narasumber yang sudah berkenan hadir. Yang pertama adalah Koordinator Program dan Monef Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Sragen, Bapak Wahyudi SH. Kemudian ada Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Sragen, Bapak Heru Susanto SSTP MSI. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Ibu Dr. Sri Subekti MM. Layanan PDP RSUD Dr. Suwadi Prionegoro Kabupaten Sragen, Dr. Reski SPPD Finasim, dan Ketua Yayasan Sehat Panghuripan Sukawati Spasi Sragen, Mbak Ririn Hanjar Susilawati. Terima kasih kebersamaan Anda, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Live Talkshow spesial Hari AIDS Dunia khas tahun 2022 selanjutnya. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat sore. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.